Zenia. Eh, ini kayaknya pengalaman video pertama ya buat ceritain tentang pengalaman aku, paranormal experience aku selama aku tinggal di Jawa. Pertama, di sini aku mau ceritain tentang rumah mama sama ayah aku waktu aku masih tinggal di Jawa. Jadi awal ceritanya aku itu kecil di Jawa. Sebenarnya sih untuk mama sama ayah aku sih dia dari mama aku dari Jakarta dan ayah aku kebetulan dari Bandung. Nah, karena ayah aku ini pindah tugas dulu waktu dulu nikah, eh, lahir kakak aku itu pindah ke Jawa gitu. Terus waktu di Jawa itu udah 5 tahun lah, 5 tahun 6 tahun itu lahirlah aku, ya kan. Dan waktu itu memang kayak kalau di Jawa itu mungkin kan masih ada ini ya, mistis-mistisnya ya. Nah kebetulan itu umur aku udah sekitar ya 4-5 tahun lah ya. Nah kita tuh dulu masih ngontrak gitu, jadi kontrakannya itu kayak di desanya sih sebenarnya enggak, kalau untuk kayak adat-adat kejawaannya banget itu sebenarnya enggak sih, tapi lebih kayak sepi sih tempatnya gitu kan. Nah kebetulan ayahku waktu cari kontrakan ini nih, emang agak agak masuk gitulah, agak ke pedalaman gitu tapi nggak pedalaman banget. Nah jadi di situ ada rumahnya itu ada dua. Jadi di satu gerbangnya jadi ini gerbang. Nah di dalam gerbang ini tuh ada terdiri dari dua rumah. Nah jadi ada rumah si A dan rumah B. Nah si ayah aku ini kebagian dapat rumah yang A itu yang sebelah kiri, B itu yang sebelah kanan. Nah waktu ayah aku udah ngontrak di sebelah kiri nih yang rumah A, sebenarnya aman-aman aja dan aku nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis gitu. Aku bener-bener kayak nggak pernah gitu kan. Tapi semenjak sempat waktu yang di sebelah kiri sempat ada kejadian mistis, tapi menurut aku ini biasa aja sih karena aku nggak tahu itu waktu itu aku masih kecil. Dan itu tuh sempat kayak waktu dulu tuh kayak ada gempa 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 gitu kan. Nah waktu ayah aku lagi ke kantor, aku tuh tinggal bertiga sama mama aku. Jadi kakak aku, mama aku, sama aku. Nah waktu kita lagi nonton TV tiba-tiba tuh kayak kursi tuh gerak sendiri, tapi kita tuh ngerasanya itu mungkin gempa gitu. Tapi aku tuh ngelihat dengan mata kepala aku sendiri tuh bahwasanya semua kalau misalnya gempa kan pasti kelihatan ya. Kalau gempa pasti kan kelihatan mana yang gerak pasti kan kelihatan kan. Nah ini tuh bener-bener kayak yang gerak tuh cuman si kursi mama aku doang gitu. Dan aku tuh mikir kayak mah ini apa gitu kan. Tapi mama aku kayak enggak apa-apa gitu. Mungkin mama aku juga nanangin gitu. Tapi so far baik-baik aja sih di rumah itu dan gak ada kejadian yang bener-bener serem gitu, enggak. Nah terus kita tidak, dan si yang pemilik rumah ini kan kebetulan beliau udah mau pensiun gitu kan dari kerjanya. Dia rumahnya tuh punya rumah dia di Jakarta, mungkin cuman invest aja, dia taruh rumah di Jawa itu. Dan karena beliau pensiun akhirnya beliau pindahlah tuh semua keluarganya ke Jawa. Dan kebetulan di rumah aku yang tadi aku ceritain tuh yang ada di rumah yang rumah B ini itu memang lagi dalam keadaan kosong. Jadi sebenarnya kan bisa aja ya kalau yang punya rumah yang punya kontrakan ini tinggal yang sebelah kanan, tapi beliau nggak mau, beliau lebih milih ke kontrakan yang sebelah kiri. Habis itu ya udahlah mama aku sama ayahku memutuskan buat tinggal di rumah yang sebelah kanan ini, di rumah B. Nah di rumah B ini tuh rumahnya jauh lebih tua daripada rumah yang di sebelah kiri aku ini. Dan mungkin karena memang gak terawat aja sih, aku awalnya mikir gitu kan. Tapi waktu aku masuk ke rumah itu tuh bener-bener kayak hawa-hawa mistisnya tuh ada gitu. Dari awal aku masuk pintu pertama itu kan ada kayak apa sih, kayak
ruang tamu yang itu tuh luas sih, menurut menurut aku sih itu luas ya, buat ukuran ruang tamu. Dan itu tuh ada kayak lukisan gitu, lukisan yang udah tua banget gitu, mungkin itu peninggalan dari eyangnya yang punya kontrakan ini mungkin ya, tapi aku nggak tahu juga. Terus itu ada lukisan, terus masuk lagi ke lorong itu tuh semakin gelap gitu kan, terus itu ada kamar di sebelah kiri, itu ada kamar aku sama kakak aku. Kebetulan memang kita kan dulu masih tidur berdua ya, karena memang gak berani tuh buat tidur pisah gitu. Udahlah tuh kita tidur aku tidur yang di sebelah kiri sama kakak aku. Terus lurus lagi sedikit itu ada kamar, pas banget ya kamar di sebelah aku tuh kamar, salah satu kamar yang itu benar-benar sama sekali nggak pernah dipakai, dan aku pikir itu kayak gudang sih, lebih tepatnya kayak gudang gitu. Terus merinding banget. Terus udah kayak gitu, dan di sebelah kanannya itu uh, eh kan ini kamar aku, sebelahnya ada gudang. Nah depannya gudang ini pas banget pintu kamar mama sama ayah aku gitu kan. Nah udah kayak gitu, kamar uh, beres-beres rumah kan, karena kan itu rumah yang benar-benar nggak pernah dipakai, jadi ya mau gimana lagi, kita harus tetap apa sih, kayak buat ngebersihin gitu kan, kayak ibaratnya kita baru ninggalin tempat itu udah lama nggak pernah dipakai, dan kita mau ninggalin situ, kita harus bersih-bersih semuanya. Nah kebetulan di belakang kamar aku sama kamar kakak aku itu ada dapur, dan dapurnya itu menurut aku lumayan serem sih. Jadi kayak dapurnya itu bukan dapur yang modern, jadi kayak dapur yang masih pakai tungku gitu, tau nggak? Jadi yang masih ada tungku, terus ada yang buat apa sih, kayak masaknya tuh pakai kayu gitu, Nah udah kayak gitu, uh, tempat itu tuh benar-benar gelap banget, dan itu tempat paling serem sih kalau menurut aku, di antara semua bagian rumah aku tuh kayaknya itu deh yang paling, menurut aku paling serem gitu kan, maksudnya di bagian dapur gitu kan. Nah terus di belakang kamar aku tuh kan di samping kamar aku, di belakang kamar aku tuh ada si dapur ini. Nah terus kalau di belakang kamar mama aku kan dari sebelah kanan tuh, itu ada jemuran baju kayak buat nyuci pakaian, terus juga ada buat cuci piring, terus ada kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya itu memang terpisah dari uh, ruangan tengah, di ruang tengah. Kalau kita kan kalau mau rumah zaman sekarang kan kita pasti nyatu ya antara kamar antara kamar antara ruang tengah sama ruang toilet atau kamar mandi, itu kan pasti biasanya gabung kan. Nah ini tuh enggak, jadi kita buka pintu dulu, keluar sedikit, barulah itu ada toilet. Nah di belakang rumah aku ini, di belakang rumah B ini, itu tuh ada rumah kosong, dan itu tuh menurut aku uh, cukup serem sih kalau aku lihat, soalnya itu tuh rumahnya kayak dari gubuk gitu, dan itu udah lama banget nggak pernah ditempatin. Kalau setiap ada orang yang tinggal di situ, aku nggak tahu kenapa ya, pasti nggak pernah lama gitu, pasti sebentar-sebentar gitu. Nah uh, udah ya, itu udah paham ya untuk kondisi rumah aku. Nah awal-awal sih kayak biasa aja kan. Nah makin kesini, ini cerita cerita mistisnya dimulai ya. Jadi ada suatu hari aku sama kakak aku itu kita kan biasa tidur malam ya, namanya anak masih umur 6-5 tahun ya, uh, suka lah ya nonton TV. Kebetulan mama sama ayah aku ini emang kerjanya itu jauh dari rumah aku ini, jadi kalau misalnya mungkin ada lah yang nggak jauh banget sih, mungkin ya 15 menit lah dari rumah aku ke kantor ayah aku. Nah kita tuh sering ditinggal berdua, kebetulan adik-adik aku ini tuh dulu belum lahir, dan kita tuh benar-benar kayak apa-apa berdua, ngapain berdua gitu kan. Nah kita tuh ditinggal lah berdua, kita biasa ditinggal sampai malam, jadi ayah mama aku tuh biasa kerja sampai malam dan pulang ya ya udah biasa gitu, udah biasa nggak apa-apa, dan kita memang gak ada yang jagain dulu, nggak ada mbak juga kan. Nah waktu suatu malam tiba-tiba kita lagi nonton TV nih berdua, diem-diem gitu kan, tiba-tiba ada suara dari
rumah belakang itu yang tadi aku bilang rumahnya itu benar-benar sepi dan apa sih jarang apa sih nggak ditempatin gitu, maksudnya ada yang nempatin nanti tiba-tiba keluar gitu. Katanya sih nggak betah gitu atau hawanya panas gitu katanya si penghuni rumah yang dulu pernah nempatin di rumah belakang aku itu. Dan udah kayak gitu tiba-tiba waktu kita dengar TV ada suara muncul kayak orang motong apa sih, motong wortel gitu, motong wortel kan kayak bunyi krek gitu kan, krek. Nah itu tuh bener-bener kayak sumpah merinding. Itu tuh bener-bener kayak apa sih, kedengeran banget suaranya dan kita tahu bahwasanya udah di rumah itu tuh udah gak ada penghuninya, maksudnya siapa lagi gitu orang yang mampatin di situ. Dan kita pun bisa ngelihat yang tadi aku ceritain, kita bisa ngelihat dari celah apa sih, pembatas tembok antara rumah aku ke rumah belakang lewat jalan yang arah ke toilet aku, ke kamar mandi aku gitu. Jadi kita bisa ngelihat gitu. Dan kalau memang ada orangnya di situ kita tahu pasti lampunya nyala. Ternyata waktu kita lihat itu lampu nggak nyala dan kayak kita langsung kayak wih suara apa gitu kan, kita takut gitulah, namanya juga masih kecil gitu. Terus ya udahlah kita abain aja, pokoknya kita setiap malam ada aja gitu kan di rumah itu suara yang kita nggak tahu itu apa gitu kan, tapi kita cuman berpositif tinggi aja, ya udahlah mungkin suara cicak atau apa gitu kan biasanya. Udahlah tuh berjalannya waktu kita biasa aja. Dan aku baru sadar juga waktu tiba-tiba ada suara saudara aku mau datang ke rumah aku yang kontrakan aku ini, kontrakan ayah mama aku ini. Nah aku kan bilang kan di sebelah kamar aku itu ada satu kamar yang memang kayak gudang, dan aku pikir itu memang gudang soalnya di sana bener-bener nggak ditaruhin barang apapun, tapi di sana cuma ada isi baju-baju aku yang udah nggak kepake gitu, yang udah kecil gitu kan. Terus sama ada satu ada apa sih, kayak satu satu kayu gitu, tapi di dalamnya itu ternyata ada kerisnya itu entah isinya 4 atau 5, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di situ aku baru tahu banget dan aku baru ngeh gitu. Dan nggak tahu kenapa aku dari awal masuk di rumah itu aku tuh benar-benar takut buat masuk ke ruangan itu, makanya aku baru sadar bahwasanya ternyata ada keris di dalamnya. Nah aku selama ini nggak pernah tahu. Waktu saudaraku datang kan gak ada kamar nih buat tidur, nah si saudara aku ini, si om aku ini tidur di kamar tersebut karena memang udah gak ada kamar lagi. Nah waktu om aku di situ, tiba-tiba om aku tuh malam-malam bangun terus kayak bilang ke mama aku bahwasanya kayak mimpi buruk gitu kan, terus kayak katanya dikejar-kejar setan atau apa gitu, aku nggak tahu. Udah gitu udahlah, terus besokannya si om aku ini udah nggak berani lagi tuh tidur di situ. Dan oke lah ya udah akhirnya tidur di luar bareng-bareng kayak di ruang TV bareng-bareng. Udah kayak gitu om aku pulang nih. Nah kayak ke beberapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian gitu, aku udah lupa banget, ini udah cukup lama. Dan tiba-tiba aku tuh lagi tidur sama kakak aku tuh biasa tidur di pojok sebelah kiri dan kakakku tidur di sebelah kanan. Aku selalu megang tangan kakak aku, biasanya aku memastikan ini kakak aku lagi ada di samping aku. Soalnya kalau misalnya kakak aku nggak di samping aku tuh aku takut. Kenapa? Karena mama sama ayah aku ini biasa kalau tidur semua ruangan yang ada di rumah itu selalu dimatikan. Jadi semua dari ruangan depan sampai belakang tuh benar-benar dimatikan. Mungkin kalaupun memang dinyalain cuman lampu depan teras itu tuh ke belakang udah dimatiin semua. Tiba-tiba aku kebelet pipis nih, kebetulan pengen buang air kecil kan. Terus aku dalam kondisi itu tuh benar-benar lampu udah mati semua. Aku kan biasa kalau misalnya mau pipis aku bangunin kakak aku kan, tapi entah kenapa di malam itu aku bangunin mbak gitu kan, kayak temenin yuk, adanya kebelet banget nih kata aku gitu kan. Tapi si kakak aku ini nggak mau nemenin, nggak tahu kenapa, rese banget emang. Ya udahlah akhirnya aku beraniin diri buat sendiri daripada di kasur ya kan, bisa-bisa dimarahin mama pagi-pagi gitu. Adalah aku bangun sendiri jalan, dan ceklekan lampu itu ada di sebelah
di di ruang TV itu di depan kamar aku pas. Nah aku mau nyalain tapi tuh aku nggak nyampe, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin karena aku masih kecil ya, masih pendek gitu, jadi belum nyampe buat nyalain lampu. Akhirnya ya udahlah, karena lampu kamar mandi aku itu yang arah ke kamar mandi aku lebih pendek, jadi aku cuma bisa nyalain lampu yang kamar mandi itu. Aku salahin lah lampunya, ceklek gitu kan. Terus aku lihatlah sebelah kiri. Waktu aku lihat sebelah kiri, ternyata kalian harus tahu guys, itu tiba-tiba si Chris itu sumpah merinding banget. Aduh, tiba-tiba si 45 Chris itu, lupa deh, itu tiba-tiba nyala guys, nyala semua. Aku tuh lupa ada yang warna hijau, merah, sama biru. Aku nggak tahu itu terangnya dari mana. Aku berpikir kayak pantulan cahaya dari kamar mandi, tapi kamar mandi aku kan di luar gitu kan, jadi kalau aku nyalain paling terpantul ya, nggak sejauh bisa dari kamar mandi terpantul sampai ke cahaya si keris ini kan. Nah aku langsung lari, bener-bener lari, kayak aku langsung buru-buru lari, buka pintu, terus langsung pipis. Udah kayak gitu, udah tuh aku langsung cepet-cepet, terus aku langsung tutup lagi pintunya, aku matiin lampu. Dan itu aku bener, waktu matiin lampu kamar mandi itu kan, karena aku benar-benar nggak boleh ya kalau lampu nyala gitu kan, pagi-pagi bisa tanya sama mama gitu kan, kenapa lampu nggak matiin gitu. Ya udah matiin lagi. Waktu aku matiin lampu itu benar-benar terang banget, nyala di keris itu ada yang warnanya biru, merah sama biru. Dan itu aku langsung lari cepet-cepet tidur. Dan keesokan harinya aku bilang sama mama langsung kayak, mah semalam Dini lihat keris itu nyala, mah bener gitu kan. Udah kayak gitu ya udahlah, akhirnya mama aku kayak sebenarnya udah tahu sih mungkin mama aku ya, karena kan pasti udah diceritain sama si pemilik kontrakan ini. Udah kayak gitu ya udah, terus mama aku bilang lah tuh sama si pemilik kontrakan. Kebetulan pemilik kontrakannya kan itu apa ya, welcome banget lah sama mama, baik banget gitu kan. Langsung si pemilik kontrakan ini ke rumah, terus kayak inget bilang gini, ibu maaf ya semalam ternyata saya lupa, tadi malam itu malam suro, Sabtu suro gitu ya, apa sih kalau di Jawa tuh aku lupa. Malam Sabtu suro, lupa ibu, maaf ya belum dimandiin kerisnya gitu guys. Terus aku ternyata selama ini kerisnya ada isinya gitu, aku baru tahu. Dan itu harus dimandiin setiap malam Sabtu suro, kalau nggak dimandiin dia itu gerak-gerak sendiri. Dan aku baru ingat banget, selain nyala si keris ini tuh gerak-gerak guys, bener-bener kayak gerak-gerak kayak bunyi apa sih, kayak pantulan ke tembok gitu, tahu kan guys, kayak barang yang dijedukin ke tembok gitu. Nah kayak gitu tuh, kayak aku itu aku bener-bener lari sekenceng-kencengnya. Aku takut banget, aku langsung peluk kakak aku gitu kan. Ke kakak aku bilang, kenapa deh, kenapa, gampang kita tidur lagi gitu. Itu sih. Dan masih banyak lagi sih pengalaman di rumah itu yang aku bener-bener serem banget. Dan ya itu pertama kali aku melihat, dan aku baru tahu ternyata si aku kan kebetulan kalau keluarga mama ini kan kayak banyak yang, halo guys, sorry banget ya guys, hari ini gue baru bisa nerusin cerita gue yang kemarin. Kebetulan kemarin terpotong guys, karena tiba-tiba ada suara dari luar dan gue cukup takut ya. Dan ini kelanjutan dari cerita gue yang kemarin. Mungkin ini video ini nggak lama ya, cuman buat nerusin yang kemarin aja. Jadi intinya selama gue tinggal di sana memang banyak banget ya kejadian-kejadian yang ya cukup mistis lah ya buat gue gitu. Tapi so far ya nyaman-nyaman aja gitu, karena kan yang namanya dimanapun kita berada itu kan pasti ada aja gitu ya yang kayak gitu. Tapi gimana kita bisa menanggapi, dan ya selama kita bakal tetap berdampingan sih guys, tapi gimana kita menanggapinya aja sih dan menyikapi gitu. Yang penting kita tetap saling menghargai aja gitu. Dan itu kemarin cerita terakhir gue ya. Intinya setelah ke beberapa bulan dan selama gue tinggal di sana memang ada beberapa kejadian mistis selain itu ya. Tapi yang paling pentingnya di kemarin udah gue ceritain sih sebenarnya gitu. Dan memang dari keluarga gue sendiri, terutama keluarga mamah ya, itu memang apa ya,
bisa dibilang orang yang cukup bisa lah ya, bisa dalam artian bisa melihat hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi katanya memang aku ada sedikit keturunan dari keluarga mama gitu. Udah sih guys, itu aja mungkin ya untuk penutup aja. Sorry ya guys, videonya baru bisa gue upload. Nanti kalian bisa cek ya di YouTube gue. Kalau gitu bye bye, thank you guys, selamat menonton, jangan lupa di subscribe ya, dan bunyikan untuk tombol loncengnya. Jangan lupa juga di share ke seluruh masyarakat di Indonesia. Bye bye.